السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بهذه الوصية، لأنها هذه الوصية وصية من عند الله تعالى، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di Jumat terakhir di bulan Ramadan, yang insya Allah 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah Allah telah mentakdirkan kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dapat menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sempurna, yakni selama 1 bulan penuh. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2 hari ke depan, tapi paling tidak 27 hari yang telah kita lalui bisa betul-betul menjadi bagian dari bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah inginkan dari orang-orang yang berpuasa. Di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang masih punya iman, wahai orang-orang yang ingin hidup dengan iman, wahai orang-orang yang ingin mati dengan iman, wahai orang-orang yang ingin dibangkitkan dengan iman, dan orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah dengan iman, maka kata Allah, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan bagi kalian ibadah puasa. Bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah puasa, harus betul-betul mempersiapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah ini memiliki tujuan yang sangat agung, yakni la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena takwa adalah tujuan diciptakannya kita oleh Allah, sebagaimana yang tersebut di awal surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia diciptakan oleh Allah pada awalnya dengan satu perintah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa tujuan daripada ibadah itu?
tidak lain agar mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Namun dalam perjalanannya, manusia tidak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua manusia mau beriman kepada Allah, apalagi bertakwa kepadanya. Oleh karena itu kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepadanya, janganlah kita sia-siakan iman ini sehingga kita tidak menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Puasa yang kita lakukan tentunya harus mampu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang memiliki rasa gentar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang takut dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa? Lantaran ia menginginkan kehidupan yang abadi. Dia menginginkan kehidupan yang abadi selama-lamanya dan kehidupan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala tindak tanduk, perbuatan, perkataan, ucapan, dan segala aktivitas hidupnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang selalu kita baca di awal doa salat kita, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kita ingin menjadi hamba-hamba yang betul-betul bertakwa. Kita ingin betul-betul menjadikan segala amal saleh kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi jangan sampai ibadah yang telah kita lakukan selama hampir 1 bulan ini menjadi sia-sia lantaran kita tidak mampu mengolah ibadah itu membuahkan hasil takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar ibadah puasa ini betul-betul dilakukan dengan 2 syarat. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh kesungguhan, dengan penuh perhitungan, dengan penuh perencanaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka iman yang dibarengi dengan sebuah perencanaan yang matang itu akan mampu menghilangkan dosa-dosa yang telah lalu. Tidak ada urusan kita yang paling penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kecuali urusan dosa, urusan maksiat, urusan pelanggaran. Karena apa? Nabi Adam kakek kita diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga hanya karena 1 perbuatan dosa, hanya karena 1 pelanggaran yang itu pun sebenarnya bisa dimaklumi, namun pelanggaran tetap pelanggaran. Karena Allah telah menetapkan aturan, la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, kalau tidak kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma asyaitanu anha فأخرجهما مما كان فيه قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Namun apa yang terjadi? Adam tak mampu menghadapi godaan iblis laknatullah alaih sehingga dia terusir dari surga sekali lagi hanya karena 1 dosa dan kesalahan. Marilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita renungkan betul-betul peristiwa ini. Karena itulah kita di akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin hanya dikaruniai umur-umur yang pendek dengan kekuatan ibadah yang sangat minim, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah janjikan surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surat ini hanya turun buat kita umat Islam. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menutupi kekurangan kita di usia yang pendek dan ibadah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, di mana mereka diberikan usia yang panjang dan ibadah yang banyak, namun kebanyakan mereka justru ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah Jumat pada siang hari ini memberikan kita peringatan yang betul-betul masuk ke dalam hati kita, karena kita tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain khauf dan raja, selain harapan, selain ketakutan akan segala kekurangan-kekurangan kita dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menutupi segala kekurangan-kekurangan diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.